Sudah? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma' Bismillahirabbil ardi was sama'. Bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wa afdalus salam ala sayyidina Muhammadin sayyidil kaunaini wathaqalain wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi' manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Izzatul Islam, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ba'da salat subuh, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keberkahan hari ini. Untuk saya pribadi, keberkahannya bisa sama-sama membersamai keberkahan, merasakan keberkahan khatmil Quran. Pas khatamnya lagi, enak banget itu. Masya Allah. Ini khatmil Quran ini berapa bulan, Pak? Baru selesai? 8 bulan. Ini sudah yang keberapa? Oh, yang sudah yang ketiga. Masya Allah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada keberkahan Al-Quran, keberkahan waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Hari ini kita juga mendapatkan keberkahan ukhuwah, silah ukhuwah. Ukhuwah atau silaturahim ini? Silaturahim atau ukhuwah? Silaturahim atau silaturahmi? Silah artinya menyambung. Rahim itu maknanya sebenarnya, makna generiknya itu adalah organ yang dititipkan Allah kepada kaum wanita, rahim. Jadi silaturrahim itu adalah menyambung. Kalau menyambung berarti ada sesuatu yang tadinya terputus lalu disambung. Silaturrahim itu menyambung sesuatu yang tadinya terputus lalu disambung, yang punya hubungan kekerabatan atau itu tadi. Itu namanya silaturahim. Jadi kalau kita ini beda ayah, beda ibu, beda nasab, namanya ukhuwah. Silah ukhuwah, menyambung tali persaudaraan, ukhuwah non genetis, meski tidak senasab. Tapi kalau senasab, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya paman, kita punya saudara, masih kerabat, terputus hubungannya, maka namanya silaturrahim. Kita datang saling maaf-maafan, namanya silaturrahim. Nah, silaturahmi atau ukhuwah, Pak, jadinya? Ukhuwah. Silaturahim atau silaturahmi? Kalau yang sana, kalau sama kekerabatan, boleh silaturahim, boleh silaturahmi. Itu kan bedanya soal transliterasi saja. Silaturahimi kalau wasol, kalau waqaf silaturahim itu sama dengan insya Allah. Orang suka berdebat, insya Allah itu in spasi sya Allah atau in s h a a Allah. Wah, ribet sekali. La masyahah fil istilah. Enggak ada masalah dalam persoalan istilah. Substansinya sama saja. Hanya persoalan transliterasi antara silaturrahim dan silaturrahmi. Tapi kalau kita ini istilah yang lebih tepat adalah ukhuwah. Nah, ini keberkahan. Tidaklah kata Nabi SAW dua muslim bertemu dalam satu tempat lalu kemudian mereka berjabat tangan. Tentu berjabat tangannya disesuaikan karena kondisi pandemi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka qabla ayyaqta, ya, sampai mereka melepaskan jabatan tangan itu. Jadi insya Allah kita mendapatkan keberkahan ukhuwah
keberkahan waktu pagi, keberkahan salat berjamaah, afdal min salatil fadhi, lebih afdal daripada salat sendirian, keberkahan bermajlis di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahum fi man indah. Siapa yang berada di rumah Allah lalu kemudian dia saling belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, apalagi ini momennya khatmil Quran, maka Allah berikan pertama as-sakinah, ketenangan. Yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Yang ketiga wa khaffathumul malaikah, diproteksi dengan malaikat. Ada malaikat-malaikat Quran yang melindungi kita insyaallah. Yang keempat, nama kita dicatat oleh malaikat-malaikat zikir, di-list dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada fulan datang di majelis ini. Meski agak-agak ngantuk sedikit. Itu dicatat, itu dapat pahala itu. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini momennya halal bihalal. Halal bihalal ini salah satu nomenklatur khas Islam yang ada di Indonesia. Kita tidak akan temukan di luar Indonesia. Penggagasnya Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang ulama dari Nahdlatul Ulama. Di tahun-tahun awal-awal setelah Indonesia merdeka, banyak terpolarisasi. Lalu kemudian Bung Karno minta usul bagaimana para petinggi-petinggi negara ini bisa berkumpul. Ada yang ingin punya pendirian politik yang semacam ini. Ada yang pengen mendirikan negara Islam. Ada yang ingin mendirikan dengan PKI. Jadi ada yang kanan, ada yang kiri. Padahal ini anak bangsa semua. Bagaimana caranya biar ketemu ini? Minta usul. Kata Kiai Wahab, kita silaturahmi, kita saja, pertemuan nasional saja. Pertemuan nasional saja. Kata Bung Karno, kalau soal pertemuan, oke, tapi kira-kira istilahnya apa? Maka dibuatlah istilah halal bihalal. Logikanya kalau orang ribut, konflik, 3 hari saja dia tidak teguran, tidak cium bau surga. Bahasanya ya haram lah, tidak baik. Meski haram itu sebenarnya nomenklatur fikih, ya kan? Nah, kebalikan dari haram itu ya halal. Jadi kira-kira halal. Jadi itu logika, bukan logika bahasa, tapi logika historis. Jadi ada sejarah yang melatar belakangi momen halal bihalal itu lahir. Kita berada di bulan Syawal yang secara bahasa itu maknanya irtafa'a. Irtafa artinya meningkat. Diharapkan setelah Ramadan selesai, semua hal-hal baik yang kita dapatkan dari Ramadan, semua spirit Ramadan itu bisa kita bawa di bulan Syawal, bahkan lebih bisa meningkatkan spirit Ramadan itu. Itulah makna Syawal itu. Temanya kembali ke fitrah di era pandemi. Salah satu fitrah kita sebagai umat Islam kembali kepada Al-Quranul Karim. Ini momennya tadi Al-Quranul Karim. Saya ingin sadur satu hadis Nabi, Inna lillahi ahlina minan nas. Tuhan itu punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Masa iya Allah punya keluarga? Kita tahu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana mungkin Allah punya keluarga? Ternyata keluarga menurut Nabi itu maknanya kiasan, metafor, majazi. Manhum ya Rasulullah? Sahabat bingung dan bertanya, siapa mereka ya Rasul? Yang jadi keluarga Allah. Coba. Jadi keluarga Nabi itu bagaimana tidak dimuliakan? Ya, betul? Nah ini keluarga Allah. Bayangkan itu.
Kata Nabi SAW, ahlul Quran. Keluarga Allah itu adalah mereka yang ahli Quran. Ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan mereka wa khassatuh. Mendapatkan fasilitas yang tidak didapatkan orang-orang selain ahli Quran. Fasilitas khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarga Allah itu adalah ahli Quran, lalu kita bertanya, siapa ahli Quran itu? Ada penjelasan bagus sekali dari Syekh Waliullah Ad-Dihlawi dalam Ghaithun Nafi' fi Qira'atis Sab'. Dia katakan, ahli Quran itu adalah al-qaimuna bihuquqihi nutqan ilman wa amalan. Mereka yang menjaga hak-hak Al-Quran baik dalam ucapan, pemahaman terhadap Al-Quran maupun amaliyah mereka. Jadi kalau disimpulkan penjelasan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi ini, Syekh Waliullah Asy-Syafaqisi, bukan Ad-Dihlawi, ini beda orang. Syekh Waliullah Asy-Syafaqisi. Kalau disimpulkan penjelasannya beliau tadi, berarti orang yang ahli Quran itu, satu, dia menjaga hak-hak Al-Quran ketika membacanya. Lalu kemudian dia menjaga hak-hak Al-Quran dalam memahami isi Quran. Lalu kemudian menjaga hak Al-Quran dalam mengamalkannya. Hari ini kita sudah khatam, Pak, selama 8 bulan. Masya Allah. Mudah-mudahan ini kita tidak hanya sekedar khatam, tetapi kita upgrade dari hatam ke faham. Dari hatam ke faham. Ini luar biasa ini. Tidak banyak masjid yang 8 bulan bisa hatam Al-Quran bareng-bareng. Iya. Nah, ini luar biasa sekali. Karena itu bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran itu? Kaifa nata'amal ma'al Quran? Satu, ta'alluq bil Quran. Merasa butuh sama Quran. Jadi membangun komunikasi dengan Quran, cara berinteraksi dengan Quran, yang pertama ta'alluq bil Quran. Kenapa kita harus berkomunikasi dengan Quran? Quran itu hanya akan memberikan sesuatu yang tidak dia berikan kepada yang tidak dekat dengannya. Dia hanya memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang sering intim dengan dia. Kita punya pasangan. Tentu anjuran agama, pasangan yang ideal adalah dia memberikan lahir dan batin kepada pasangannya, yang dia tidak berikan kepada siapapun. Kenapa? Karena kita punya hak intim kepada pasangan. Jangankan pasangan, kita punya sahabat. Sahabat ini teman curhat kita dan lain-lain. Dia bicara sama kita, buka-bukaan, yang boleh jadi dia tidak bicarakan kepada orang lain yang bukan sahabatnya. Betul? Begitulah Al-Quran itu. Orang yang dekat dengan Quran, dia akan mendapatkan sesuatu, Quran akan berikan sesuatu yang tidak Quran berikan kepada orang selain orang itu memang dekat dengan dia. Jadi kalau mau dapat keberkahan Al-Quran, ya dekat-dekat sama Quran. Persoalannya bagaimana cara mendekati Quran, kan begitu. Satu, membangun rasa butuh terhadap Quran. Ta'alluq fil Quran. Membangun rasa butuh. Bagaimana cara membangun rasa butuh itu? Satu, jadikan Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Tuhan. Jadikan Al-Quran sebagai surat cinta. Dulu ada seorang imam. Imam ini dikontrak sama jamaah pada masa Nabi. Lalu kemudian anehnya imam ini hafal Quran tapi selalu saja baca surat Al-Ikhlas. Ada jamaah yang komen, Anda kan hafal Quran, tapi kenapa setiap sholat bacanya kulhu terus? Kita pengen surat yang lain. Dilaporlah ke Nabi. Nabi bilang panggil imamnya. Kata Nabi tanya, benar tidak? Apa alasan kamu? Kamu seorang penghafal Quran, suara kamu bagus, tapi kok bacanya kulhu terus? Imam ini bilang, inni uhibbuha ya Rasul. Karena aku cinta sama
suratil Ikhlas. Orang itu bisa cinta karena dia faham isinya, Pak. Karena dia faham lalu cinta dan dia katakan, inni uhibbuha ya Rasul. Saya ini mendawamkan kulhu, seneng sama kulhu. Bahkan tiap sholat fardu saya bacanya kulhu. Meski saya penghafal Quran. Karena saya cinta sama kulhu itu. Saya faham maknanya. Saya menjiwai sekali. Sehingga saya menikmatinya. Sehingga itu saja yang didawamin. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu dengan kulhu itu akan membuat kamu masuk surga. Jadi bagi penggemar kulhu, insya Allah kita punya peluang masuk surga. Kalau bacanya karena cinta. Tapi kalau bacanya biar cepet sholatnya, beda cerita. Iya. Jadi ada fakta sejarah orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi itu karena cintanya dengan Quran. Menjadikan Quran sebagai surat cinta. Loh Pak, dulu Bapak sama Ibu belum nikah, surat-suratan, itu gimana baca suratnya Pak? Gemeter ya Pak ya? Gemeter itu. Jangankan dapat suratnya Mas, lihat sendalnya di masjid saja, wah senangnya bukan main. Baru sendalnya. Kalau sekarang Pak gimana? Itu surat cinta. Ya, jadikan Al-Quran itu sebagai surat cinta supaya kita butuh sama Quran. Bahwa Quran ini diturunkan karena Tuhan cinta dengan kita. Tuhan tidak ingin kita celaka nanti. Allah tidak ingin kita sengsara nanti. Sehingga dia turunkan Al-Quran, manual book yang mengguidance kita. Oke. Yang kedua, cara membangun rasa butuh terhadap Al-Quran itu, jadikan Al-Quran ini setiap ayatnya, ayat apapun yang kita baca, seolah-olah dia diturunkan oleh Allah untuk kita. Kita tahu Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Tetapi agar dia menghujam dan terinstal dalam sanubari, jadikan seolah-olah setiap ayatnya diturunkan untuk kita. Supaya kita punya mas'uliyah, rasa tanggung jawab terhadap ayat yang kita baca. Karena ini turun untuk saya. Persoalannya, kenapa sering terjadi standar ganda kalau kita baca Quran itu? Kalau ada ayat-ayat nikmat, ayat-ayat sorga, ntar di surga dapat bidadari. Oh, ini ayat buat saya nih. Giliran kalau ada ayat azab, neraka, kecaman, ancaman, tahdid, celaan. Oh, ini buat orang ini. Betul? Nah, ini keliru ini. Apapun tema besar ayatnya, jadikan seolah-olah ayat itu turun buat kita. Kenapa banyak sekarang orang gampang mengkafir-kafirkan orang lain? Kafir, salah. Karena dia membaca nas agama, teks-teks agama, itu dengan standar ganda. Jika ayat itu bicara tentang kenikmatan-kenikmatan, dia terlalu pede bahwa ayat itu untuk dia, sehingga hanya dia yang layak memperoleh kenikmatan itu. Tapi di saat yang sama kalau dia ketemu ayat-ayat azab, neraka, kecaman, dia bilang, wah ini ayat untuk orang ini, bukan buat saya. Sehingga gampang saja dia mengkafirkan orang. Nah ini keliru. Semua ayat, bayangkan itu diturunkan untuk kita. Allah menjanjikan surga dengan fasilitas air yang mengalir. Wah, macam-macam itu ayat nikmat buat siapa? Mudah-mudahan buat kita. Amin. Tapi ada ayat azab misalnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Itu buat siapa kira-kira? Ya buat kita juga. Buat siapa memang? Ya buat kita. Dengan begitu ada dialog, interaksi, muhasabah. Gimana kita bisa berlindung dari ayat-ayat azab itu?
Itu bayangkan setiap ayat itu diturunkan untuk kita. Itu ada salah seorang ilmuwan namanya Muhammad Iqbal, filosof. Dia bilang, saya dinasehati ayah saya, wahai Iqbal, kalau kamu baca Quran, jadikan setiap ayat yang kau baca seolah-olah itu diturunkan untukmu. Wah, itu dia. Pada masa Nabi ada nggak orang yang begini? Ada. Ada salah seorang sahabat Nabi, turun satu ayat. Ayat itu mengatakan, wahai orang yang beriman, dalam suratil Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan naikkan volume suaramu, jangan ngegas, kira-kira bahasa kita itu, sementara bersamamu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun. Setelah ayat ini turun, ada seorang sahabat yang gara-gara ayat ini turun, dia pulang ke rumah, kunci pintu, nangis seperti orang pesakitan. Berhari-hari Nabi tidak jumpai sahabat ini berjamaah. Nabi bertanya sama sahabat yang lain, mana si fulan? Kenapa kita tidak lihat dia? Bagaimana kabarnya? Sahabat yang lain bilang, gak tahu tuh Nabi, tapi kabarnya beliau pulang ke rumah sejak ayat itu turun, kunci pintu, gak keluar-keluar, seperti orang pesakitan, nangis-nangis. Kata Nabi, antarkan saya ke rumahnya. Nabi datang ke rumahnya dan tanya, apa yang terjadi sama kamu? Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, telah turun satu ayat kepadamu. Ayat itu mengatakan, jangan naikkan suara sementara bersamamu ada Nabi SAW. Sementara saya ini punya suara yang dari sananya memang sudah ngebas, besar. Sehingga saya merasa ayat ini diturunkan untuk saya dan mengecam saya. Bagaimana mungkin saya tidak nangis? Saya punya suara yang besar lalu turun ayat, jangan membesarkan suara sementara di sampingmu ada Nabi, sementara saya selalu bergaul bersamamu. Itu artinya apa yang selama ini saya lakukan itu dosa. Dan yang kedua, saya tidak bisa lagi berbicara samamu. Apa kata Nabi? Ayat ini bukan turun untuk kamu. Dan Nabi mengatakan, insya Allah kamu husnul khotimah dan syahid. Ayat ini bukan turun untuk kamu. Benar saja sahabat ini kemudian nanti dalam perkembangan selanjutnya beliau ikut jihad di perang Yamamah lalu meninggal dunia syahid. Apa yang ingin saya garis bawahi? Ada orang yang baper dengan Al-Quran. Setiap ayat yang dia baca dia merasa itu untuk dirinya. Termasuk sahabat yang ini tadi saya ceritakan ini. Kita bisa buka penjelasan saya tadi lewat beberapa tafsir, salah satunya Durrul Manthur Imam As-Suyuti. Ada sahabat yang baper sama Quran sampai sakit-sakitan. Ada ayat yang karena dia berasumsi ayat itu diturunkan untuk dirinya padahal bukan. Dia baper, tapi bapernya justru dipuji sama Nabi dan didoakan mati syahid. Dan ternyata syahid beneran. Padahal ayat itu bukan diturunkan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Justru untuk Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi proses pemilihan pemimpin di salah satu suku. Abu Bakar bilang, saya mencalonkan fulan. Kata Umar, saya nggak setuju kalau saya nyalonin ini. Karena ada beberapa calon dan beberapa pendapat, akhirnya suara agak meninggi. Sementara di situ ada Nabi, maka turun ayat tadi. Jadi itu biasa itu soal calon-calon pilih pemimpin memang itu agak meninggi suara itu biasa dari dulu. Kelasnya sahabat saja begitu, ya toh? Kelasnya sahabat saja begitu. Hanya etikanya dibenahi Quran. Kira-kira begini, boleh saja saling argumen, tetapi kalau di sana ada Nabi, itu rasanya tidak layak. Apalah arti memilih pemimpin sementara kita meninggi suaranya,
Sementara di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memilih pemimpin itu jauh lebih mulia daripada menghormati Nabi? Kira-kira begitu. Sama artinya sekarang, gara-gara milih pemimpin, sesama umat Islam kita ribut, pecah belah, rusak ukhuwah, yang ini jelekin ulama yang ini jelekin ulama yang situ. Coba, apa artinya milih pemimpin kalau kemudian kita tidak saling beretika satu sama lain? Itu ditegur sama ayat tadi itu. Mungkin nabinya udah nggak ada, tapi sekarang kan ulamanya. Ada ulama yang dukungnya calon ini, ada ulama yang dukung calon itu. Saling ribut pendukungnya. Wah, ini keliru ini. Akhirnya menjelek-jelekkan. Tidak hormat sama macam-macam lah. Saya kira itu kontekstualisasi ayat yang tadi ya. Itu tidak baik. Nah, itu jadi bagus sekali itu. Baper sama Quran itu bagus, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Siapa? Untuk siapa ayat itu, Pak? Untuk siapa? Fakta sejarahnya bukan buat kita, karena ada sabab nuzul peristiwa yang melatar belakangi ayat itu, bukan diturunkan untuk kita. Tetapi dalam proses mentadaburi Quran, kita harus meyakini bahwa ayat itu disiapkan untuk kita. Tapi kan saya Islam, Ustadz, bukan kafir. Ya, minimal kan bisa kufur. Kufur nikmat, kufur waktu, kufur kesehatan, dan lain-lain. Bayangkan setiap ayat itu diturunkan untuk kita. Ini cara berdialog dengan Quran itu. Satu, ta'alluq bil Quran. Merasa butuh sama Quran. Membangun rasa butuhnya ada dua, jadikan dia surat cinta. Yang kedua, jadikan setiap ayatnya seolah-olah diturunkan untuk kita. Yang kedua, tahakkuk anil Quran. Memahami dengan benar makna atau hal-hal yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Contoh, cara membaca Quran dengan baik dan benar. Ada ilmu tajwid, belajar tuh kita tuh. Ustadz, saya udah tua, Ustadz, umur saya udah gak nangkep kalau belajar tahsin, ribet. Gak apa-apa, semangat. Orang yang terbatak-batak baca Quran, kata Nabi, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. 1 pahala karena huruf-huruf hijaiyah, 1 huruf 10 pahala. Yang kedua, pahala belajar Quran. Jadi salah baca Quran itu dapat 2 pahala. Kalau salahnya dibarengin dengan semangat belajar. Tapi kalau salahnya merasa sudah benar dan tidak mau belajar, beda cerita itu. Tapi salah sambil belajar, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Nah, ini DKM ada kan? Udah ada. Tahsin Quran sudah ada. Alhamdulillah. Ikut bapak-bapak. Sudah dimediasikan oleh DKM. Programnya ada. Ikut. Ambil ilmunya. Tahsin Al-Quran. Orang yang salah-salah baca Quran aja dapat 2 pahala. Bagaimana lagi orang yang lancar baca Quran? Ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi SAW, dia akan senantiasa ditemani oleh para malaikat yang mulia. Orang yang ahli Quran itu, ya, baca Qurannya lancar, tartil, menjaga hak-hak huruf Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia selalu ditemenin sama malaikat Quran. Masya Allah. Orang yang salah baca Quran dapat 2 pahala. Yang lancar baca Quran ditemenin malaikat Quran. Yang kagak mau baca Quran dan gak mau belajar Quran ditemenin malaikat maut. Nah, pilih yang mana ini? Jadi belajar. Pak,
Quran ini Pak, objeknya satu. Tapi ilmu yang masih menyangkut dengan Quran, sepanjang usia kita mungkin nggak cukup umur kita belajar Quran. Itu ilmu bacanya. Nanti dalam ilmu membaca ada ilmu tanawwu'ul qiraat, ilmu variasi bacaan Quran. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kok ada sule di Quran Ustaz? Bukan sule, memang ada ilmu. Ilmu variasi bacaan Quran. Ada qunbul. Ada imam ini, imam itu. Kalau dia ketemu fathah waqaf dibaca imalah fathahnya. Imalah itu bainal fathah wal kasrah. Kalau fathah itu A, kasrah itu I. Bainahuma A dan I, E. Itu ada ilmunya. Wah, itu belum ke sana. Saya aja belum lulus itu. Variasi bacaan Quran itu. Ada 7 bacaan yang muktabar. Bahkan ada yang 10. Ada macam-macam. Wah, Masya Allah. Itu variasi bacaan. Ada ilmu memperindah bacaan Al-Quran. Nagham. Ada bayati, ada hijaz, ada sika, ada nahawan. Ada lagi ilmunya. Ada ilmu menulis Al-Quran. Ada khat kufi, naskhi, macam-macam. Belum masuk ilmu tafsirnya. Ada sabab nuzul, peristiwa yang melatar belakangi. Ada sabab nuzul yang mikro, ada sabab nuzul yang makro. Ada ayat mantuk, ada ayat mutlak, ada yang muqayyad, ada yang am, ada yang khas. Oh, macam-macam. Kalau kita belajar semua ilmu yang ada sangkut pautnya dengan Quran, gak cukup umur kita ini. Tapi itu bukan berarti kita gak belajar Quran, kemudian apapun gak cukup umurnya Ustaz. Kalau gitu jangan deh. Bukan itu maksudnya. Minimal dari sekian fun itu ada yang bisa kita ikuti. Minimal tahsin Quran. Ya. Tahakkuk anil Quran. Yang terakhir, cara kita berinteraksi dengan Quran itu adalah takhalluq bi akhlaqil Quran. Ini puncak berinteraksi dengan Quran itu ini. Berakhlak dengan akhlak Quran. Beretika dengan etika Qurani. Memahami Quran sulit. Merasa butuh sama Quran sulit. Tetapi berakhlak dengan akhlak Al-Quran itu jauh lebih sulit. Ya, jauh lebih sulit. Misal, jangan sampai kita menjadi orang yang dilaknat oleh Al-Quran gara-gara kita membaca lalu tidak mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Misalnya akhlak Al-Quran, misalnya dalam bermedia sosial ya, yang sekarang saja. Wala tajassasu dalam suratil Hujurat. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Itu akhlaknya Quran kan? Dibawa dalam kehidupan nyata kita. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Kita punya gadget, handphone, smartphone. Saking pinternya ini smartphone, dia bisa membawa kita ngepoin apa saja di sini, termasuk ngepoin kesalahan orang. Bisa nggak? Cari, dikepoin, fudul, berlebih-lebihan, tajassus, cari-cari kesalahan orang. Tidak baik. Padahal kita baca ayatnya, jangan cari-cari kesalahan orang. Lalu dia katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibahi orang. Karena menggibah itu sama artinya kita memakan bangkai saudara sendiri. Akhlak Quran juga itu. Cuman kan repot ketika kita mempraktekkan ayat itu. Sulit. Orang kadang-kadang gibah ini Pak, Masya Allah,
ngomongin orang itu enak sekali. Apa definisi ghibah? Ngomongin sesuatu tentang orang yang kalau sesuatu itu diketahui oleh orang yang diomongin dia nggak suka, itu ghibah. Jadi kalau bapak ngomong di belakang saya, Ustaz Azhari itu ganteng, nah itu nggak ghibah. Karena kalaupun saya dengar saya nggak marah. Ya, paham ya? Tapi kalau bapak ngomong tentang saya sesuatu yang saya nggak sukai, lalu saya tahu saya pasti nggak suka di belakang saya, itu ghibah. Dan ghibah ini mazhabnya macam-macam. Ada mazhab lempar opini. Lo tau nggak info terbarunya? Wah. Ada mazhab cuci tangan. Gue sih nggak mau ghibah ya. Tapi info yang beredar sih begini. Ada mazhabnya sok empati. Ya Allah, sian banget suaminya kok gitu banget sih. Terus gimana ceritanya? Itu talbis iblis, kamuflasenya iblis. Jadi membaca Quran itu ya sulit secara baik dan benar, tapi lebih sulit mempraktekkannya. Itu akhlak bermedia sosial. Jangan menstigma orang, mengecam orang. Gak boleh. Kadang-kadang kita tuh ngebully, apalagi netizen Indonesia itu. Netizen terbarbar se-Asia Tenggara. Kalau sudah komen netizen Indonesia di medsos, kelar itu. Nah, itu dalam contoh yang lebih konkret, akhlak bermedia sosial. Bawa akhlak Quran kita. Kita punya Quran. Dalam bermusyawarah, bawa akhlak Quran kita. Indah sekali. Ada banyak sekali akhlak-akhlak Al-Quran. Ini ada sesi tanya jawab atau tidak ada? Biasanya? Oh ada. Oke, kita cukupkan prolognya ya. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Intinya begitulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, membangun rasa butuh dengan Quran, lalu kemudian memahami isi kandungannya, lalu kemudian puncak dari interaksi kita adalah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Baik akhlak kepada Allah ya dan Rasulnya, lebih-lebih akhlak kita terhadap lingkungan masyarakat sosial dan lain-lain. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Apa Pak? Apa pakai? Hikam. Oh ya. Ya, oke. Saya tangkap poinnya. Ya. Oke.
Bagus sekali Pak pertanyaannya. Yang pertama Al-Itqan, saya kira kalau untuk jamaah umum kurang kurang segmentasinya kurang ketemu dengan Al-Itqan, karena Al-Itqan itu dia bicara tentang ilmu-ilmu seputar memahami Al-Quran. Kalau itu dipakai di jamaah umum ini, saya kira segmentasinya kurang ketemu. Langsung saja ke produk tafsirnya. Misalnya Jalalain. Justru kalau mau teori Qur'annya ditahsin. Ditahsin itu orang biasanya yang sudah tahsin itu orang jauh lebih semangat. Oke. Nah, untuk di Qur'annya kita langsung aja ke tafsirnya. Sambil melihat perkembangan, kalau banyak yang tertarik, apalagi sudah mengikuti sejak lama sama-sama, baru nanti kita pindah ke ilmu teori-teori Al-Qur'annya. Kita bisa pakai Al-Itqan, Al-Burhan dan lain-lain. Ya, menurut saya Al-Itqan terlalu jelimet, nanti takutnya bapak-bapak yang lain pada panas gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah, tapi maksud saya ada yang jauh lebih praktis daripada itu. Kita langsung ke produk tafsirnya. Produk tafsirnya misalnya Jalalain, ya, dibahas secara tahlili, analitis dari mulai ayat. Nah, itu yang saya maksud. Kalau 8 bulan kita bisa hatam di masjid ini, rasa-rasanya menarik juga tuh kalau dibuat kajian tafsirnya, ya kan? Jadi sudah hatam dengan sholat, bisa hatam pemahaman juga, itu menarik juga. Misalnya sekali pertemuan berapa ayat gitu. Request sama ustadznya tahlili yang ijmali. Yang pertama kita runtut secara mushafi dari Baqarah misalnya sampai An-Nas, tetapi ijmali saja biar tidak terlalu bertele-tele. Jadi langsung ke spirit, kira-kira apa pesan ayat ini, kandungan ayat ini, peristiwa yang melatar belakangi, dan kira-kira kontekstualisasi ayat ini apa. Sandarannya bisa Durrul Mansur, bisa Jalalain dan lain-lain. Karena nanti kalau terlalu dalam, dikupas dari sisi ini, dari sisi itu, wah itu berapa tahun itu tidak selesai-selesai itu nanti. Jadi ijmali saja, yang umum saja, ringkas. Itu ada namanya tafsir ijmali hidai. Yang penting ringkas tapi orang dapat spiritnya. Durusul mustafadahnya dapat, pelajaran-pelajaran yang bermanfaatnya. Nah, itu saya kira bagus ya. Yang sering dipakai di masyarakat, di masjid-masjid umum, ya paling Jalalain atau Al-Munirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau kalau mau yang kontemporer Syekh Wahbah Az-Zuhaili Al-Munirnya, itu menarik juga. Cuman kalau Al-Munirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili kan kaya sekali tuh. Dia bahas kajian kosakata, kajian kiroat, lengkap itu. Boleh juga tuh kalau ndak mau Al-Itqan, tetapi langsung ke produk tafsirnya, tapi produk tafsir yang menyeluruh, komprehensif. Saya kira saya rekomendasinya Al-Munir. Kalau mau ringkas, yang penting spirit-spiritnya dapat, Jalalain. Tapi kalau mau langsung ke produk tafsir, tapi di saat yang sama komprehensif, Al-Munir. Dia ada ayat, kajian kosakata, peristiwa yang melatar belakangi sabab nuzulnya, kajian balaghahnya ada. Lalu kemudian nanti di akhir pembahasannya ada fiqhul hayahnya. Kira-kira ayat ini pesan moralnya untuk kehidupan kita apa? Wah, jadi komplit dia. Tafsir Al-Munirnya
Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Request saja sama ustadznya, kalau terlalu panjang kajian balaghahnya jangan dulu, kajian kosakata, kajian i'rabul Qur'annya ada juga, jangan dulu karena tidak terlalu penting. Lanjut saja langsung ke kajian kosakata, misal kosakata, balaghah, tafsir hayah. Ambil 3 saja, misal itu bisa diakal-akali kajian tafsir. Saya kira itu ya. Jadi daripada ke Al-Itqan, bagus kita langsung ke produk tafsirnya, misalnya Al-Munir, di saat yang sama kita jauh lebih komprehensif. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus banget ya. Netizen ini salah satu kekuatan, modal sosial lah. Salah satu pilar demokrasi kita kan sebenarnya media. Masalahnya media ini didominasi oleh orang-orang yang segelintir kalangan saja. TV-TV mainstream yang kita tahu itu, ya ownernya siapa, ininya siapa, pemiliknya siapa. Kalau kita mau punya suara, punya ide harus masukin sponsor dan itu nggak murah. Sehingga sekarang ada media yang terbarukan. Itu yang kemudian disebut Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, ada lain-lain. Yang media ini meski tidak sebesar media mainstream, tetapi isu yang dia giring bisa jauh lebih besar. Dan sangat murah sekali. Cukup beli paket 30.000 udah dapat, kita bisa menyebarkan opini. Daripada sumbang sponsor ke TV mainstream yang puluhan juta itu. Saya punya teman, usahanya fashion baju muslim, kalau saya sebut merek pasti tahu semua. Itu hampir bangkrut ya Pak. Itu seluruh outletnya disekolahin ke bank. Pokoknya udah sisa-sisa utang lagi. Gara-gara itu tadi, saya bilang kira-kira kesalahan ente di mana? Dia bilang, saya terlalu memprioritaskan iklan. Seluruh program-program religi itu produk dia masuk. Bayar iklan kan tidak sedikit. Bayar. Penjualan di lapangan tidak sesuai dengan pengeluaran iklan. Itu TV mainstream mahal sekali. Nah, sekarang kita punya media yang terbarukan yang kita tahu semua. Nah, pada prinsipnya menasehati orang, kalau Bapak bilang tadi gimana kalau netizen Indonesia itu perang opini, ngasih tahu dan lain-lain, itu baik atau buruk? Memberitahu, ngasih nasihat dan lain-lain itu baik semuanya. Tapi dia punya etika. 1, an-nasih fin nasihah. Yang pertama harus murni, ikhlas. Tidak boleh nasihat itu dikeluarkan untuk justru mencelakakan orang. Karena ada orang memberi nasihat motifnya bukan untuk ngasih tahu, bukan untuk memperbaiki saudaranya, justru untuk memperburuk citra saudaranya. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu Pak, dia kasih nasihat sama Adam, makan ini syajaratul khuldi, pohon yang anti malaikal maut. Kalau kamu makan antakuna malakaini au takuna minal khalidin, kamu akan jadi malaikat minimal kekal di surga. Percaya saja sama saya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini penasehat kamu di surga. Jadi iblis itu mengklaim dirinya juga penasehat. Tapi isi nasihatnya kan keliru.
menyesatkan ayah kita. Sehingga jadilah kita tinggal hari ini di sini, harusnya di surga. Tidak semua orang pemberi nasihat itu benar. Jadi satu, kalau kita seorang netizen, niatnya ingin memberi opini yang baik di media sosial, memberi nasihat yang baik di media sosial, nge-share yang baik di media sosial, motifnya harus ikhlas. Itu dulu, an-nasih fin nasihah. Yang kedua, ar-rifqu wal layyin, lemah lembut, santun, nggak boleh barbar, apalagi mengadopsi kata-kata kebun binatang, nggak boleh. Itu bukan akhlak Quran. Nasihatnya baik, tapi diksi yang tidak baik itu menjadikan nasihat itu tidak baik. Ya toh? Ar-rifqu wal layyin, lemah lembut. Jadi kalau sudah sumpah serapah orang segala macam, kecuali kita melaknat orang yang sudah jelas-jelas dilaknat sama Quran. Contoh Fir'aun laknatullah alaih, enggak apa-apa. Iblis laknatullah alaih, karena memang sudah dilaknat sama Quran. Itu pun nanti kalau kita masuk surga atau kita di kuburan, yang ditanya malaikat bukan begini, berapa banyak kamu melaknat iblis di dunia. Bukan itu yang membuat kita masuk surga. Itu loh. Apalagi melaknat orang yang belum tentu dilaknat sama Quran. Orang yang sudah jelas dilaknat sama Quran saja kita laknat, belum tentu itu yang membuat kita masuk surga. Apalagi melaknat orang yang tidak dilaknat sama Quran. Boleh jadi kita yang masuk neraka nanti. Ar-rifqu wal layyin, lemah lembut. Ada orang dulu demo di depan istana Khalifah Harun al-Rashid, caci maki Khalifah Harun al-Rashid. Kata Khalifah Harun al-Rashid keluar, pendemo. Demo boleh ya, dijamin undang-undang. Tetapi cara ekspresi demonya ini yang saya bahas. Saya bukan anti demo, silahkan saja. Ekspresi demonya yang saya bahas. Kata Khalifah Harun al-Rashid, kamu tahu nggak? Ada orang yang diutus sama Tuhan ke pemimpin yang lebih zalim daripada saya, dan yang diutus itu lebih soleh daripada kalian semuanya. Siapa dia? Musa dan Harun. Musa dan Harun lebih soleh daripada kalian, wahai pendemo yang mencaci maki saya hari ini. Dan Fir'aun, ya, yang dinasehati oleh Musa dan Harun itu jauh lebih hina, lebih zalim daripada saya yang kalian demo. Tapi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk qaulan layyina, menasehati Fir'aun dengan lemah lembut. Layyina, bukan dengan caci maki. Dengan lemah lembut saja yang nyampein Nabi Musa didukung sama Nabi Harun, itu pun gak selesai-selesai juga urusan Fir'aun. Apalagi kita caci maki orang. Yang lembut saja tidak berhasil, apalagi caci maki. Jadi jangan caci maki. Ya toh? Yang ketiga, ikhtiyarul waqt wal makan al munasibain. Memilih waktu dan kondisi yang tepat menasehati orang itu. Kita gak usah jauh-jauh lah, dalam skup yang kecil. Kita sama pasangan sering ribut, kenapa? Boleh jadi ketika kita nasihati pasangan waktunya gak tepat. Nasihatin suami lagi lapar, selesai urusan. Iya Pak? Kasih dia makan dulu, kenyangi perutnya. Sudah? Baru. Begitu juga sama istri. Dia habis capek ngurus anak, ngurus rumah, kita main salah-salahin saja. Apa dia bilang? Kamu enak kerja di luar rumah, saya, wah kan jadi repot. Jadi perlu lihat situasi kondisi. Yang keempat, al-israr wa adamul fadhihah. Sembunyi-sembunyi, jangan caci maki. Oke? Kalau bisa sembunyi-sembunyi nasehatin orang itu. Kalau bisa. Ada orang yang keliru, jangan di depan orang. Kata Imam Syafi'i, kalau saya dinasehati sama orang di depan orang banyak, jangan salahkan kalau saya tidak mengindahkan nasihat kamu. Karena sebenarnya kamu bukan menasehati saya, tapi menjelekkan nama saya di depan orang. Itu kelasnya Imam Syafi'i, nggak terima loh dinasehati di depan orang banyak. Apalagi kelasnya kita yang bukan Imam Syafi'i.
Lalu bagaimana menasehati orang di depan orang banyak? Nah, ini ada beberapa catatan. Misal kalau dia melakukan kesalahan di depan orang dan kesalahan itu bisa memberi mudarat kepada orang banyak dan waktunya singkat, terbatas, ghairu muwassa, yang kalau tidak segera dikasih tahu orang lebih celaka, boleh dikasih tahu di depan orang banyak. Paham ya? Tetapi selagi bisa sembunyi-sembunyi, jangan. Apalagi kesalahannya masih bisa ditolerir, jangan. Makanya kan tidak semua bacaan imam harus kita koreksi. Wa ma utitum. Kata imam, wa ma utitum. Kita koreksi, wa ma, harokatnya kurang harokat, kan enggak. Yang dikoreksi itu kalau sabqul lisan, kalau terpeleset lidah, ibdal huruf, kalau hurufnya terganti, lahan khof, lahan jali, kesalahannya terlihat, ada kata yang terhilang, kita koreksi. Tapi kalau cuman harokatnya kurang ya jangan dikoreksi. Ya, itu mengkoreksi imam kan termasuk di depan umum, Pak. Boleh, karena untuk kesempurnaan sholat, karena kita berjamaah. Kalau tidak, bisa kurang afdol, menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi secara umum itulah etika memberi nasihat. Bagus sekali itu. Nasihat itu kerjanya para nabi. Ya. Nabi Hud, Nabi Nuh itu dia katakan, saya ini pemberi nasihat yang terpercaya, diutus oleh Allah kepada kalian dan lain-lain. Itulah kira-kira etika nasihat. Boleh kita memberi nasihat tapi adabnya diperhatikan. Singkat sedikit lagi, di depan umum juga boleh dengan beberapa catatan seperti kata Imam Nawawi, misalnya kalau kita lil istifta, meminta fatwa, atau lil istifta itu gini, ribut suami istri, kita datang ke pengadilan tanya kenapa memilih cerai, apa yang terjadi di persoalan rumah tangga Anda, kita kan cerita tuh, boleh nggak? Boleh, lil istifta, untuk meminta fatwa, menyelesaikan persoalan. Loh kalau kita nggak cerita gimana mau didudukkan persoalannya? Rumah kita kecurian, kemalingan. Lalu kemudian kita lapor ke polisi. Kata polisi, gimana Bu proses di TKP-nya? Jam sekian Ibu di mana? Kira-kira Ibu tahu nggak punya CCTV? Punya Pak. Gimana ciri-ciri orangnya? Nggak Pak, jangan Pak. Saya takut dosa Pak. Udah, akan repot ininya juga polisinya. Mau dibantu tapi nggak cerita. Nah, itu boleh. Ada beberapa, itu ada 6 kalau saya tidak salah. Termasuk misalnya memberi lakop kepada orang. Ada 2 orang namanya Udin misalnya. Yang satu Udin Mancung, yang kedua Udin Pesek. Karena kalau tidak dikasih atribut orang bingung. Ini Udin yang mana dulu? Itu pun Mancung dan Pesek itu harus dikonfirmasi kepada masing-masing Udin. Dia ridho atau tidak dikasih lakop itu. Kalau tidak namanya gibah. Tapi kalau ridho boleh. Jadi itu sudah dibahas sama ulama dengan sangat sekali, detail. Silahkan yang terakhir barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana hewan kurban ketika dibagikan kepada orang yang di luar non-muslim? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada fikul aulawiyah. Ada skala prioritas. Ya, muslim dulu. Jangan sampai tetangga-tetangga kita nggak dapat yang ekonominya
rendah, ya syukur-syukur lebih kita kasih ke tetangga kita yang non muslim, tidak ada masalah. Saya tinggal di perumahan banyak non muslim, ya kadang kalau berlebih saya banyak ngisi pengajian di masjid, masjid ini ngasih, ya saya kasih tetangga saya yang non muslim. Itu bagian dari syiar, harapannya dia simpati dengan Islam, besok-besok masuk Islam, amin. Tidak ada masalah. Ada lagi terakhir, cukup? Oke, kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ridhai. Berpisahnya kami perpisahan yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyidil Islam wal muslimina fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami orang-orang yang ahli Quran. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk mencintai Al-Quran, mendalami Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan isi Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah tidak hanya saudara di dunia tapi juga bisa berkerabat di surga ya Allah. Jadikanlah ukhuwah kami ini berbuah surga ya Allah. Rekatkan ukhuwah di antara kami ya Allah. Jangan jadikan hal-hal yang sepele membuat ukhuwah kami lentur dan luntur ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah negara kami ini negara yang baldah tayyibah wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah bala, bencana, wabah, virus ya Allah. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang tidak berkesudahan ini ya Allah. Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Begitu juga saudara-saudara muslim kami di seluruh penjuru dunia ya Allah. Wabil khusus saudara-saudara muslim kami yang ada di Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.